Musuh terbesar Novi adalah ibu mertuanya, Mirna. Bagi Novi, Mirna serupa duri mengganggu yang tak bisa dicabut. Sinis, selalu menyepelekannya, suka mengatur dan ikut campur urusan rumah tangga. Singkat kata, menurut Novi, sang mertua Mirna adalah penghalang kebahagiaannya. Dan satu-satunya cara agar Novi bisa terbebas dari Mirna adalah jika Mirna mati. Awalnya Novi memilih jalan klinik. Dia ingin mencari dukun untuk menyantet Mirna agar kematian Mirna tidak terlacak. Tapi niat itu kandas. Novi berpikir-pikir, dia ingin hasil yang lebih pasti dan konkret. Dia pun menghubungi teman sekaligus tetangganya Cimang. Kepada Cimang, Novi curhat panjang lebar tentang kebenciannya pada Mirna, sang ibu mertua. Novi minta Cimang jadi eksekutor membunuh Mirna. Imbalannya besar, sebab bagi Novi, jika sudah menyangkut balas dendam dan sakit hati, uang berapapun tidak jadi masalah. Cimang setuju. Mereka pun berembuk dan sepakat Cimang akan membakar rumah Mirna yang berlokasi di Desa Polua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, agar Mirna mati hangus dan orang-orang mengira itu musibah. Namun pada hari H, Cimang mundur, batal membakar rumah Mirna, karena menurutnya penduduk ramai dan dia takut ketahuan. Rencana pembunuhan pun tertunda. Tapi dendam Novi tak juga padam, malah semakin membara. Beberapa waktu kemudian, pada Sabtu 6 April 2024 pukul 2 siang, Novi kembali menghubungi Cimang lewat WA. "Kok ke rumah ya? Saya mau bicara, penting." "Saya mandi dulu," kata Cimang. Novi menjawab, "Jangan, kau mandi di rumah saya saja." Demikianlah Cimang pun datang ke rumah Novi di BTN Delisa Residence, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat itu, Novi sendirian di rumah. Usai Cimang mandi, mereka pun berdiskusi. Novi mengatakan, "Kau berani kah? Kita bunuh saja mertuaku. Saya sudah berpikir baik-baik." Cimang menjawab, "Saya berani, asalkan hanya kita berdua yang tahu." Novi mengusulkan agar Cimang membunuh Mirna dengan busur dan anak panah. Tapi Cimang bilang cara itu tidak akan bikin Mirna mati. Mereka kemudian sepakat akan membunuh Mirna di mobil. Rencananya besok Novi akan mengajak Mirna naik mobil untuk pergi berbelanja kebutuhan Idul Fitri. Dan saat itulah Cimang akan melaksanakan eksekusi. Cimang berpesan jika nanti terjadi apa-apa, jangan pernah mengaku kita pembunuhnya. Mereka lalu membicarakan upah Cimang. "Saya bayar kau 75 juta plus gaji 4 juta per bulan selama 3 tahun. Kalau kau mau, setelah nanti membunuh, saya kasih kau semua uangnya. Jangan kau takut, saya pasti bayar." Usai berdiskusi, Cimang pun pulang. Esoknya, 2 hari sebelum Idul Fitri, yakni Minggu 7 April pukul 8 pagi, Novi kembali menghubungi Cimang lewat WA dan bilang, "Kau kesini ke BRI Anduonohu, saya mau kasih kau THR." Cimang langsung meluncur dengan bersepeda motor menuju BRI dan bertemu Novi di sana. Saat itu, Novi melakukan penarikan uang tunai 10 juta. Setelah itu dengan bersepeda motor masing-masing, Novi dan Cimang pergi ke warung bakso. Menjelang pukul 10 pagi, keduanya tiba di tujuan dan duduk berhadapan. Mereka bicara serius. Novi menegaskan rencana kali ini tidak boleh gagal, karena saya hanya punya 1 kali kesempatan untuk jalan sama mertua, sekalian saya mau pi belanja. Cimang mengiyakan. Novi bertanya lagi untuk memastikan, "Betul kau bisa toh?" Cimang menjawab, "Betul, kalau dibayar, saya bisa." Novi membalas, "Jangan kau ragu sama saya, pasti saya bayar. Kau mau apakan nanti mertuaku?" "Saya gate, jerat pakai tali, baru tusuk pakai pisau," kata Cimang. "Apa bisa itu pakai tali sama pisau?" tanya Novi ragu. "Bisa, karena tidak akan goyang kalau sudah digate, dijerat," jawab Cimang. "Berarti kau nanti masuk lewat pintu belakang mobil karena kau akan jerat mertua saya dari belakang." Novi memastikan. "Iya, makanya kasih duduk mertuamu di depan," sahut Cimang. Ketika Novi hendak menyerahkan uang panjar eksekusi yang disebutnya sebagai THR yang tadi diambilnya di bank, Cimang menolak karena melihat ada CCTV. "Jangan di sini, kita ke samping puskesmas saja," kata Cimang yang khawatir kamera CCTV di warung bakso akan merekam aksi Novi memberikan uang padanya. Usai makan, mereka pun pergi menuju puskesmas yang ditunjuk Cimang. Setiba di samping puskesmas dan memastikan sekeliling sepi, Novi menyerahkan uang 1 juta kepada Cimang.
Saya jemput kau nanti di jembatan, pesan Novi. Setelah senario tersusun rapi, Cimang langsung pulang dan menyiapkan pisau serta tali peralatan untuk mengeksekusi Mirna nanti. Sementara itu, Novi juga sudah tiba di rumah. Dia ajak suaminya Irlan dan Iqlal, anak mereka, berkunjung ke rumah Mirna, ibu Irlan. Dengan mobil Honda Brio kuning milik Novi, mereka pun meluncur ke rumah Mirna di desa Polua, Sampara, Konawe. Pukul 11.30 siang, mereka tiba di tujuan. Novi dengan manis mengajak ibu mertuanya. "Oma, kau ganti baju, kita pi belanja." Tentu saja Mirna senang diajak belanja. Dia langsung mengganti pakaian. "Kasih ikut Iqlal," kata Mirna yang ingin cucunya juga ikut. Tapi Novi menolak. "Jangan, karena ada yang saya mau bicarakan berdua dengan Oma nanti di mobil." Tak lama kemudian, keduanya telah berada di mobil yang dikemudikan Novi menuju swalayan Indogrosir. Mirna duduk di jok depan di samping Novi. Di tengah perjalanan, Novi mengirim WA kepada Cimang. "Saya dan mertua OTW ke Indogrosir." Sekitar pukul 1 siang, Novi dan Mirna tiba di tujuan dan berbelanja. Novi bahkan membelikan Mirna sandal untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Usai berbelanja pukul 2 siang, mereka pergi. Novi mengemudikan mobil ke arah rumah sakit Abu Nawas. Beberapa saat kemudian dia mengirim pesan WA kepada Cimang. "Saya sudah di bypass mutar-mutar." Cimang langsung bersiap-siap, memakai hoodie, mengambil pisau dan tali lalu berjalan kaki dari rumahnya menuju ke arah jalan bypass. Di sana Cimang menunggu. Tak lama kemudian dia lihat mobil Novi Honda Brio kuning datang. Cimang memberikan kode dengan cara melambaikan tangan agar Novi berhenti. Saat itu pukul 2.15 siang. Begitu mobil Novi berhenti, Cimang masuk dan duduk di jok belakang. "Ini tetanggaku, mau numpang," kata Novi pada Mirna yang tidak curiga. Begitu mobil melaju, Novi pura-pura bertanya pada Cimang, "Kau mau turun di mana?" Cimang menjawab, "Itu di depan." Mobil terus meluncur. Ketika tiba di depan kantor DPRD Kota Kendari, masih sambil mengemudi, Novi kembali bertanya kepada Cimang, "Kau mau turun di mana?" Tapi kali ini dia sambil memberi kode dengan mata lewat kaca spion dalam. Melihat kode itu, Cimang langsung beraksi. Dia jerat leher Mirna dari belakang. Mirna yang terkejut meronta-ronta, kakinya menendang-nendang hingga mengenai Novi yang tengah menyetir. Cimang menarik tali yang menjerat leher Mirna sekuat tenaga. Dia pukul mata Mirna, lalu dia tusuk Mirna dengan pisau 2 kali hingga pisau jatuh di paha Mirna. Novi langsung mengambil pisau dan ikut menusuk Mirna, kemudian memberikan pisau kepada Cimang yang kembali menusukkannya berkali-kali ke tubuh Mirna. Wanita malang itu bersimbah darah, terkulai tewas. Dengan tenang, Novi tetap mengemudikan mobil berputar-putar. Di sepanjang jalan berulang-ulang dia berkata, "Saya sudah puas, saya puas." Tak lama kemudian Novi menghentikan mobil di pinggir jalan dan bilang ke Cimang, "Jangan kau kasih tahu orang." Novi lalu mempreteli barang-barang berharga milik ibu mertuanya berupa 3 cincin emas, kalung emas, gelang emas, jam tangan, sebuah HP serta uang 200.000, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. "Simpan saja dulu barang-barang ini, kalau kau mau jual boleh," katanya pada Cimang. "Oke, kau yang atur dramanya," kata Cimang lalu turun lewat pintu belakang mobil dan berjalan kaki ke arah rumahnya. Novi kembali mengemudikan mobil, memilih lokasi yang sepi di Jalan Madusila dan menghentikan mobil di sana. Dia persiapkan diri untuk memainkan drama. Dia turun dari mobil, membuka pintu di samping Mirna, kemudian memangku kepala mertuanya sambil menangis-nangis, berteriak minta tolong kepada pengendara yang lewat, yang kemudian datang membantu dan melaporkan hal itu kepada polisi. Mirna dilarikan ke rumah sakit Abu Nawas Kendari. Novi yang berlagak panik menghubungi sang suami Irlan yang bergegas datang ke rumah sakit Abu Nawas. Begitu melihat kondisi sang ibu yang sudah tak bernyawa, Irlan histeris, jatuh ke lantai. Demikian pula Novi tak henti-hentinya menangis berlinangan air mata di rumah sakit. Kepada polisi, Novi mengaku dirinya dan sang mertua Mirna merupakan korban pembegalan. "Awalnya kami bermobil dari arah swalayan Indogrosir menuju pasar sentral kota melewati jalan arah Lapulu. Setiba di jalan Madusila sebelum kantor PLN, menurut Novi, tiba-tiba ada 2 orang berboncengan dengan sepeda motor merapat ke mobilnya dan mengatakan ban mobilnya kempes.
Karena khawatir, Novi menghentikan mobil lalu keluar dan mengecek ban mobil. Nah, saat itulah menurut Novi, mendadak kedua orang bersepeda motor itu masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu. Novi kaget dan mengetuk-ngetuk pintu. "Hei, buka pintu." Tiba-tiba menurut Novi muncul dua orang lainnya dari belakang dan menutup kepala Novi dengan sarung dan memasukkannya ke dalam mobil. Di dalam mobil, Novi dan Mirna mencoba melawan. Keempat pelaku dengan beringas memukul dan menampar Novi, lalu menusuk Mirna berkali-kali dengan pisau. Setelah itu, mereka kabur membawa barang-barang berharga. Polisi curiga karena keterangan Novi tidak meyakinkan dan berubah-ubah. Saat turun melakukan investigasi, polisi menemukan kejanggalan di TKP. Meski lokasi pembegalan sepi, tapi kawasan itu tidak biasa menjadi target begal. Hal lainnya yang menimbulkan pertanyaan, mengapa Mirna saja yang ditikam hingga berkali-kali dengan begitu brutal, sedangkan Novi nyaris tidak terluka sedikit pun. Polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV di beberapa titik yang dilalui Novi dan tampak pada rekaman CCTV sebelum kejadian, seorang pria menumpang mobil Novi. Tapi mengapa Novi tidak mengatakan ada pria yang ikut menumpang di mobilnya? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Ketika polisi menginterogasi Novi lebih lanjut dan menunjukkan rekaman CCTV, Novi tidak bisa mengelak lagi. Dia mengakui pemuda yang menumpang di mobil adalah teman sekaligus tetangganya Firmansyah alias Cimang. Dan Cimanglah eksekutor yang telah membunuh Mirna dengan cara menjerat lehernya dan menikamnya berkali-kali. Ketika polisi meringkus Cimang, pria itu mengaku telah membunuh Mirna atas suruhan Novi yang berjanji akan membayarnya 75 juta plus gaji 4 juta per bulan selama 3 tahun. Menurut Cimang, saat kejadian Novi juga ikut menikam Mirna. Kepada polisi, Novi mengaku motifnya membunuh Mirna karena selama ini telah menumpuk sakit hati dan dendam. Sang ibu mertua selalu menyepelekannya dan mencampuri urusan rumah tangganya. Namun pengakuan Novi itu dibantah sang suami Irlan yang mengatakan Novilah yang sejak awal bermasalah. Novilah si biang kerok, bukan Mirna, ibu Irlan. Bagaimana sebenarnya pernikahan Novi dan Irlan? Juga seperti apa hubungan Novi dan sang ibu mertua Mirna hingga berujung dengan pembunuhan brutal? Begini ceritanya. Novi Damayanti lahir di Jakarta November 1999. Dia tinggal bersama orang tuanya di Kendari. Keluarga mereka tidak harmonis. Pendidikan Novi cukup baik. Dia lulusan Universitas Halu Oleo Kendari. Selulus kuliah, Novi pernah bekerja sebagai karyawan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN di Lapulu, Kendari, sebelum terakhir diterima bekerja sebagai bendahara di sebuah pabrik gas LPG di Desa Polua, Sampara. Saat bekerja itulah Novi berkenalan dengan seorang pria bernama Irlan yang berusia 3 tahun lebih muda dan merupakan pegawai honorer Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Sulawesi Tenggara. Novi dan Irlan kemudian berpacaran. Tampaknya gaji Novi sebagai bendahara cukup besar dibandingkan gaji Irlan. Sebab itu selama berpacaran, Novi yang menanggung hampir seluruh pengeluaran. Novi begitu royal pada sang pacar Irlan dan menghadiahinya barang-barang mahal seperti iPhone dan motor trail. Dan tampaknya Irlan juga menerimanya dengan senang hati. Namun hubungan tersebut ternyata kurang disetujui keluarga Irlan, terutama Mirna, ibu Irlan yang menganggap Irlan belum siap berumah tangga karena gajinya sebagai pegawai honorer belum mencukupi. Selain itu, keluarga Irlan khawatir melihat gaya hidup Novi lebih tinggi dan tidak sesuai dengan keluarga mereka yang sederhana. Tapi Novi terus berusaha agar hubungannya dengan Irlan direstui, terutama oleh Mirna. Dia melakukan apapun, bahkan membantu masalah finansial keluarga Irlan. Ketika kemudian Novi hamil di luar nikah, tidak ada lagi rintangan. Mau tidak mau pernikahan digelar pada tahun 2022. Tak lama kemudian anak mereka Iqlal lahir. Hidup Novi dan Irlan cukup mapan sebab Novi sanggup menanggung semuanya. Dengan uangnya, Novi mencicil sebuah rumah BTN. Dia juga membeli mobil Honda Brio warna kuning. Tapi ada yang menjadi kendala sejak awal. Hubungan Novi dan sang mertua Mirna tidak harmonis. Kepada penyidik, Novi mengaku dendam dengan Mirna. Dari semenjak nikah, saya tidak pernah dianggap keluarganya. Saya selalu dituduh tidak pernah kasih uang ke keluarganya.
Katanya saya yang menghalang-halangi suami saya Irlan kasih uang ke orang tuanya. Saya dituduh suka foya-foya, sehingga suami saya tidak pernah memberi uang ke keluarganya, ke keponakannya, ke orang tuanya. Novi kemudian marah ketika tahu suaminya kerap diam-diam memberi uang ke Mirna dan keluarga, dan bukannya mementingkan anak istri. Saya juga sakit hati. Anak saya pernah dikasih jatuh, mertua malah ketawa-ketawa. Saya pernah minta suami saya jadi penengah. Sakit hati saya sudah bertumpuk-tumpuk. Yang juga membuat Novi lebih sakit hati lagi, ibu mertuanya seringkali menyindir-nyindirnya. Novi sama kayak Ira ya, sama-sama nikah karena kecelakaan. Kalau tidak hamil, belum tentu nikah sama Irlan. Novi sempat mengadukan mulut tajam sang mertua kepada Irlan, tapi Irlan malah membela Mirna dan menyalahkan Novi. "Kau memang gila hormat," kata Irlan pada Novi. Novi pernah mengungkapkan rasa sakit hatinya kepada ibu mertuanya di akun TikTok miliknya. "Jangan percaya pada kebaikanku. Aku jahat jika hatiku sakit." Sebelum kejadian, Novi juga sempat menuliskan curhatan di akun TikToknya untuk sang anak Iqlal. "Nak, aku juga masih belajar jadi seorang ibu. Maaf untuk setiap ketidaktahuan tentang hal yang ada pada dirimu. Tapi percayalah, belajar jadi ibu akan aku lakukan setiap hari, agar engkau dapat mendapatkan versi terbaik dari sosok ibumu." Pengakuan Novi dibantah sang suami Irlan dan keluarganya. Irlan bilang sejak awal dia dan Novi memang tidak cocok dan sering cekcok. Pemicunya karena Novi pencemburu buta, hanya ingin Irlan untuk dirinya saja dan tidak sudi jika Irlan dekat dengan keluarga, terutama dengan sang ibu Mirna dan adik Irlan. Menurut keluarga Irlan, begitu bencinya Novi pada Mirna sehingga pernah berkata, rumah tangga akan bahagia kalau mertua meninggal. Novi juga sering merendahkan Irlan yang berpenghasilan lebih kecil. Sikap cemburuan dan controlling Novi akhirnya bikin Novi dan Irlan sering bertengkar. Irlan kemudian curhat ke teman dekatnya tentang problem rumah tangga yang dihadapinya dan menyatakan keinginan untuk bercerai. Informasi itu akhirnya sampai ke telinga sang ibu Mirna dan juga diketahui Novi yang serta-merta menolak untuk bercerai. Novi semakin dendam pada Mirna sebab dia curiga Mirna lah biang kerok yang meracuni pikiran Irlan agar menceraikan dirinya. Menurut keluarga Irlan, saat itulah Novi mulai beraksi. Agar perceraian batal, Novi mencoba menjebak Irlan dan melaporkan Irlan ke polisi sebagai pemakai narkoba dan pelaku KDRT. Mirna memohon agar Novi mencabut laporan itu. Novi bersedia, tapi dengan syarat keluarga Irlan harus meminta maaf dan berlutut di kaki keluarga Novi. Karena tidak ingin sang anak Irlan masuk penjara, Mirna pun akhirnya menuruti permintaan Novi. Apapun alasan Novi Damayanti tentang sakit hati dan dendam, yang pasti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menyatakan Novi dan Firmansyah alias Cimang terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Berdasarkan hasil visum, terdapat 11 luka di leher, dada, dan bahu Mirna, yakni 7 luka tikaman yang dilakukan Cimang, sedangkan sisanya dilakukan Novi. Keduanya dijatuhi vonis penjara seumur hidup. Mendengar vonis itu, Novi menangis. Irlan dan keluarga yang turut hadir di persidangan sempat ribut ketika mendengar vonis dibacakan. Sang ibu mertua Mirna telah pergi selamanya. Sang menantu Novi kehilangan segalanya. Kebebasan, masa-masa indah bersama sang anak Iqlal, dan suaminya Irlan yang memilih menceraikannya. Satu keluarga hancur karena luka yang tak pernah disembuhkan. Semoga kisah ini jadi pengingat bahwa rasa sakit yang dipendam bisa berubah jadi bencana. Dan kadang kata-kata yang tajam bisa lebih mematikan dari senjata. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.